kalian penghobi sound system, rakit-rakit power, beli crossover, equalizer, dedek bengek, ya contohnya seperti saya. Jangan korbankan alat-alat kalian yang harganya jutaan ini tanpa membuat alat ini. Jadi ini alat sebuah kunci untuk pengaman sound system kalian. Jadi hari ini akan saya share ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa sih rahasianya agar alat-alat kita yang sudah kita beli ini, yang mixernya sampai 3 juta, 4 juta, equalizernya mahal, crossovernya mahal, dan lain sebagainya, agar awet. Jadi bukan sekedar kita ini mencari banter-banteran suara ataupun terbagusnya suara, tapi kita hitung juga keawetan. Jadi apa yang harus kita lakukan agar sound system kita ini bisa awet? Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, di peralatan saya ini ada yang namanya, kita sudah membeli mixer, ya anggap saja mixernya ini mungkin 3 jutaan sampai 4 jutaan. Nah, kita beli equalizer, crossover, dan lain sebagainya, muat power dan sebagainya. Jadi yang namanya perangkat-perangkat elektronik sound system ini itu membutuhkan sebuah tegangan. Nah, tegangan ini rata-rata di sebuah sound system ini kalau sudah mengarah ke rentalan, dia akan membutuhkan namanya listrik. Dan listriknya ini rata-rata dia dapatnya dari sebuah genset. Nah, karena kita menggunakan genset, lah itulah pentingnya alat ini. Jadi semua aksesoris yang saya punya seperti mixer, equalizer, crossover dan lain sebagainya, efek vokal, bla 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 seperti itu, saya mempunyai terminal khusus, yaitu satu item, dan si induknya hanya satu item ini, kita harus bisa memberikan tegangan yang maksimal dan mencukupi sehingga tidak drop daya dan juga tidak kelebihan daya karena kita menggunakan genset. Maka di sini dibutuhkan yang namanya stabilizer. Yang mana kita butuh sebuah stabilizer seperti ini. Jadi kalau kita hidupkan, dia ada bunyi seperti gerakan robot, nah, seperti ini. Nah, ini yang mana dia itu otomatis bergerak mengikuti tegangan dari genset kita. Kalau genset kita posisi drop, dia akan tetap di 220. Kenapa harus ada ini? Karena rata-rata untuk rangkaian crossover, mixer, equalizer yang seperti ini tuh rangkaiannya kebanyakan untuk sekarang ini switching, yaitu tidak menggunakan trafo. Nah, itu akan rentan sekali peralatan-peralatan kita ini bermasalah ataupun rusak jika tegangan gensetnya ini tidak stabil. Maka dibutuhkanlah soft start ataupun intinya ini penstabil tegangan. Nah, jadi jika untuk kelas mini seperti saya ini yang wattnya bisa diketahuan bahwa ya mungkin mixer ini hanya sekitar 60 watt, nah, mungkin ini cuman 20 watt, 20 watt, ya kita cukup sesuai kebutuhan saja. Dan di sini saya menggunakan model 500 watt. Nah, stabilizer ini 500 watt kekuatannya. Memang kalau secara keseluruhan power kita ini, power yang besar-besar ini masih juga membutuhkan yang namanya stapol. Tapi karena power kita ini wattnya besar, jadi tidak mungkin kita akan membeli stapol yang gede wattnya. Ya bisa juga sih seperti punya stapol saya ini untuk yang agak besar sedikit, yaitu saya menggunakan Fumitsu ini stapol ini 2000 watt. Jadi ini sangat berat sekali, di dalamnya itu ada trafo. Nah, itu bisa untuk menghandle ya sekitar 1 power amplifier lah yang mampu sekitar 2000 wattan. Tapi kalau untuk hematnya, untuk bagian power yang menggunakan trafo, yang donat-donat seperti itu, yaitu dilangsungkan saja ke genset, tidak ada masalah. Yang jelas
mereka ini tidak akan mudah kobong, beda dengan yang rangkaian-rangkaian dari si mixer, crossover dan lain sebagainya. Jadi di situ pentingnya stapol di rangkaian sound system. Apakah ada stapol yang wattnya besar banyak? Seperti stapol ini yang 2000 watt, ini dulu harganya kisaran 3 jutaan. Tapi ini kekuatannya ini hampir 25 ampere untuk saklarnya ini. Ini sangat besar. Tapi ya kadang kita kalau membeli ini agak mahal. Nah, itulah resikonya. Nah, jadi di sini saya tekankan bahwa jika kalian mempunyai sound system ini seperti saya ini dan sudah menggunakan banyak aksesoris, amankan aksesoris Anda menggunakan stapol. Ya, yang 500 watt cukup karena sesuai dengan kebutuhan. Nanti ditambah lagi organ, mic, wireless dan sebagainya, semuanya masuk melalui ini. Jadi sehingga tegangannya ke alat-alat kita, terutama aksesoris ini akan stabil dan juga agar tidak mudah rusak. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami, dipengerti. Jika masih ada kekurangan dan juga keluhan yang perlu dibicarakan, bisa kita isi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar di dunia audio ini yang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita benahi, sehingga kita bisa lebih jos di dalam sebuah merakit dan juga menginstalasi sound system. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.